Sofa, kasur, lemari, atau barang berukuran besar yang sudah tak terpakai biasanya menumpuk di sudut rumah. Kalau perabotan kecil sih masih bisa diambil tukang sampah atau tukang loak. Lalu sampah barang besar dibuang kemana ya? Dan berakhir di mana? Kalau saya ya, dari sisi saya kebantu banget karena hal yang paling susah ini yang ini. Nggak ada yang mau nerima, Mbak. Siapa yang mau nerima? Yang bulky waste ini ya. Sampah kasur, sofa maupun perabotan lainnya kerap menjadi masalah karena tidak mudah diurai, menyumbat saluran air, dan pastinya mencemari lingkungan. Jangan sampai asal membuang ke sungai, lahan kosong, atau di pinggir jalan bakal memperparah banjir tuh. Saking bahayanya, baru-baru ini pemerintah kota Surabaya bakal ngasih sanksi denda 50 juta rupiah bagi warga yang kedapatan membuang sampah kasur, sofa ke sungai. Nah, buat warga Jakarta, sekarang udah ada program layanan penjemputan untuk sampah besar atau sering disebut bulky waste. Warga harus memiliki KTP Jakarta, lalu mengisi data di situs Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sampah besar pun siap diangkut tanpa dipungut biaya. Seperti yang dilakukan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang bertugas melakukan penjemputan. Nanti diteruskan ke suku dinas lingkungan hidup tingkat kota. Nah, nanti dari tingkat kota masuk ke tingkat kecamatan setelah divalidasi dari suku dinas lingkungan hidup. Nanti dari pihak Satel kecamatan akan langsung menindaklanjuti. Untuk pengambilan sampah berukuran besar tidak ada jumlah minimum. Waktu penjemputan pun hanya sekitar 1 hingga 2 hari setelah Satuan Pelaksana mengkonfirmasi ke pemohon. Jika lokasinya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, ada beberapa titik drop point bulky waste yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Nggak kesulitan, biasa nama, alamat, ini. Ceknik aja udah keisi semua udah. Terus foto barangnya kayak apa, foto depan rumah kayak apa, bisa masuk apa enggak, mobil udah. Kalau saya ya, dari sisi saya kebantu banget karena hal yang paling susah ini yang ini. Nggak ada yang mau nerima, Mbak. Siapa yang mau nerima? Yang bulky waste ini. Sejak program berjalan bulan Agustus 2025 lalu, sudah ada sekitar 250 pengangkutan. Setiap satuan pelaksana bisa mengangkut 5 kali bulky waste. Seperti 4 kasur yang diangkut ini, yang terdiri dari 2 spring bed dan 2 kasur gulung. Kalau sosialisasi mungkin udah alami ya, pasti lagi digencar-gencarin juga. Terus nggak semua orang mungkin paham dengan penyampaiannya itu. Nah, saya juga masih bingung itu. Apakah lemarinya dipindahin ke pinggir jalan masih utuh kalau lemari yang sesuai dengan ukurannya ya? Kalau lemari yang gede mungkin mesti dipretelin dulu, mesti dipecah dulu jadi papan. Ya namanya kan sampah papan, sampah kayu, bukan sampah lemari lagi kalau dihancur. Saya juga kurang paham di situ. Sampah berukuran besar yang sudah diangkut dari rumah warga, kemudian dibawa ke SSTBS atau Saringan Sampah TB Simatupang. SSTBS tidak hanya menahan dan mengolah sampah kiriman dari sungai, tapi juga mengolah sampah rumah tangga berukuran besar. Nah, selanjutnya bakal diproses hingga menjadi zero waste, alias meminimalisir limbah hingga mendekati nol. Bulky waste yang diangkut ditimbang terlebih dulu menggunakan jembatan timbang, kemudian dibawa ke lokasi penghancuran material. Nah, setelah dijemput, langsung diserahkan ke kita, lanjut kita melakukan pencacahan menggunakan mesin-mesin kita. Kalau yang melalui website silakan bisa, atau kita langsung juga bisa. Jadi kami tuh pelayan masyarakat, menggunakan aplikasi oke, mau langsung juga oke juga. Dari masyarakat cukup datang ke sini aja langsung. Datang ke sini, laporan di pos satpam, lalu kami timbang, prosesnya sama kami cacah. Nggak mesti online. Dan itu free ya, free gratis untuk warga Jakarta. Yang kesulitan dalam membuang bulky waste, silakan ke kami. Sofa, kasur, dan material berukuran besar diangkat menggunakan eskavator, lalu masuk ke dalam mesin pencacah pertama yang berasal dari Jerman. Kecanggihan mesin pencacah mobile dapat menghancurkan berbagai jenis barang, mulai dari material kayu hingga yang berbahan metal. Semuanya bisa dihancurkan dengan mudah, termasuk per besi yang berada di dalam kasur spring bed.
Untuk mengoperasikan mesin ini, petugas menggunakan remote kendali jarak jauh Secret Lovers. Tujuannya agar material yang dihancurkan tidak menimpa operator yang bertugas. Karena ketika sampah besar yang masuk ke mesin cacah, akan terjadi lompatan benda-benda yang dihancurkan. Nah, tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan sampah berukuran besar. Hanya sekitar 1 hingga 3 menit. Kasur dan sofa pun bisa hancur seketika. Material berukuran besar pun langsung berubah menjadi cacahan material kecil. Sampah bisa langsung diolah dengan lebih mudah, menjadi beragam produk bernilai dan pastinya ramah lingkungan ya. Di sampah itu tidak lagi dibawa ke Bantar Gebang, tapi kita kelola, kita treatment di sini sampai selesai. Jadi mengurangi sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. Proses pencacahan pun dilakukan 2 kali. Setelah menggunakan mesin pertama, material sampah yang sudah tercacah dibawa ke mesin pencacah kedua yang menggunakan tenaga listrik. Mesin ini berfungsi memperkecil lagi cacahan material sehingga mudah diproses lebih lanjut. Biasanya sih menghancurkan material dari ukuran sekitar 20 cm menjadi 1 hingga 5 cm. Setelah dicacah menjadi material lebih kecil lagi, kemudian sampah dipilah secara manual. Material yang tidak dapat diolah diantaranya batu, logam, kawat, banner, dan juga kain. Sehingga jika material-material tadi melintasi conveyor, segera dikeluarkan oleh petugas. Selanjutnya, conveyor ini membawa cacahan material sampah ke dump screen. Arahkan ke belakang untuk dilakukan pencacahan. Setelah pencacahan selesai, kita masukkan ke mesin pencacah pertama kita, primary crusher, lanjut dipilah manual, selanjutnya dimasuk ke dump screen. Nah, disitulah kita menghasilkan 2 item, yaitu kompos dan bahan baku RDF. Dump screen berguna memisahkan atau mengayak cacahan sampah yang mengandung unsur tanah. Prinsip kerjanya sih menggunakan drum berputar yang dipasang sedikit miring. Material masuk ke dalam drum. Material halus atau cacahan mengandung unsur tanah jatuh melalui lubang ayakan. Cacahan yang mengandung unsur tanah ini akan digunakan sebagai kompos. Sedangkan material lebih besar alias cacahan murni keluar dari bagian lainnya. Cacahan murni akan menjadi bahan baku RDF atau refuse derived fuel alias akan menjadi bahan bakar alternatif. Secret Lovers, kompos yang dihasilkan perharinya sekitar 10 hingga 12 ton dan hasilnya dibagikan ke masyarakat ataupun instansi secara gratis. Seperti kita tahu, kompos memiliki manfaat yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Bisa membantu meningkatkan kualitas tanah dengan cara mengembalikan bahan organik ke tanah. Karena kompos mengandung banyak nutrisi, tanaman yang diberi kompos bisa tumbuh lebih cepat dan lebih sehat, sehingga bebas hama dan gulma. Akar tanaman pun akan tetap tertancap kuat di tanah, karena pupuk kompos bisa menambah daya ikat air di tanah. Utamanya dengan menggunakan kompos, kita dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Jadi untuk Secret Lovers yang mau kompos, bisa datang langsung ya ke SSTBS yang berlokasi di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sedangkan bahan baku RDF ini akan dikirim ke pabrik semen sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Hingga kini, bahan RDF yang sudah dihasilkan sekitar 5.300 ton atau sekitar 20 hingga 25 ton per harinya. Oh iya, penanganan sampah di SSTBS ini dilakukan 24 jam. Namun untuk pengolahannya sendiri hanya Senin hingga Sabtu. Total sampah yang sudah diolah setiap harinya sekitar 21 ton. Pengolahan sampah di sini cukup membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Bantar Gebang. Setidaknya sekitar 20% volume sampah di Jakarta berkurang setelah diolah di sini. Apalagi baru-baru ini Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menetapkan status darurat sampah nasional dengan volume sampah lebih dari 100.000 ton per hari. Waduh! Kota-kota besar padat penduduk masih menjadi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Salah satunya DKI Jakarta dengan volume sampah sekitar 7.000 ton per hari. Termasuk sampah berukuran besar. Tak hanya mengurangi volume sampah dan menciptakan nilai ekonomis. Dengan adanya pengolahan sampah, tentunya dapat menurunkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya bagi kerusakan lingkungan.
Wah, kalau setiap daerah di Indonesia sudah dapat mengolah sampah mandiri, dampak positifnya pasti akan sangat masif terasa.